warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Saputra. Saya Nasya. Saya Suci Rahmawati. Kami siswa dari SMA Negeri 2 Bone, kelas 11 MIPA 4, kelompok 1, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol. Selamat menyaksikan. Bangsa Portugis dan Spanyol adalah negara-negara pelopor penjelajahan samudra setelah jalur lalu lintas. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol langsung atas perintah dari Sri Paus dengan disepakatinya perjanjian Tordesillas yang membagi dua dunia, yaitu bagian barat dan timur. Dengan ketentuan bangsa Spanyol hanya boleh melakukan pelayaran ke wilayah barat dan Portugis ke timur. Maka sampailah untuk pertama kalinya ke Indonesia sebelah utara, yaitu Maluku, setelah sebelumnya melalui benua Amerika. latar belakang kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. A. Bertentangan dengan Turki. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Eropa tercatat mereka selalu tersandung oleh Turki. Ketika bangsa Eropa sedang berada pada zaman kegelapan pemerintah, Turki melarang umat Nasrani Eropa berziarah ke kota suci mereka di tanah Palestina. Hal ini tentu saja merugikan secara spiritual dan emosional, sehingga mendorong orang-orang Eropa memutuskan untuk berperang merebut mereka dari orang-orang Turki. B. Perkembangan ilmu pengetahuan. Dampak dari kedatangan pasukan salib Eropa ke Turki dalam rangka merebut tanah Palestina dari Turki membawa dampak lainnya, yaitu kekaguman orang-orang Eropa yang sedang berada pada zaman kegiatan terhadap kehidupan gemilang di Turki yang sedang berada pada masa jayanya. Apa yang mereka lihat mengingatkan pada kehidupan gemilang mereka di zaman Yunani dan Romawi kuno, sehingga hal ini mendorong munculnya semangat untuk menghidupkan kembali budaya Romawi yang dikenal dengan semangat untuk mempelajari kembali kitab-kitab ilmu pengetahuan warisan budaya Yunani Romawi, mengakibatkan terjadinya perkembangan iptek menghasilkan penemuan-penemuan yang nantinya menjadi modal bagi mereka menjelajahi samudra antara lain teropong kompas serta pengetahuan bahwa dunia itu bulat. C. Jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, pemerintah Turki berhasil merebut kota dagang satu-satunya milik bangsa Eropa yang tersisa, yaitu Konstantinopel, disertai dengan penutupan jalur lalu lintas pelayaran perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Asia, sehingga mengakibatkan perdagangan masyarakat Eropa mati. Kondisi ini mendorong mereka untuk harus mengarungi samudera yang modalnya sudah mereka miliki, yaitu kompas, teropong, dan pengetahuan bahwa dunia itu bulat. Sehingga sejak abad 15 mereka mulai mengarungi samudera yang membawa mereka ke Asia Afrika. Sejak itu pula muncul nafsu serakah mereka dari yang awalnya hendak berdagang menjadi untuk menguasai. Mulailah masa-masa penjajahan bangsa Eropa atas Asia Afrika. 2. Bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Portugis. A. Perlawanan rakyat Tanah Rencong atau Aceh. Portugis merupakan salah satu negara pelopor penjelajahan samudra. Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis untuk mencari tempat penghasilan rempah-rempah dari berbagai penjelajah Portugis. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang menjadi tempat penting bagi perdagangan rempah-rempah. Penguasaan Portugis terhadap Malaka kemudian memunculkan berbagai perlawanan rakyat Indonesia. B. Serangan Adipati Unus di Malaka. Perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena kesultanan Islam yang lain juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopes de Sequeira
menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Akibatnya, aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyak pedagang Islam yang merasa dirugikan. Akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang lain. Adipati Unus melancarkan serangannya pada tahun 1512 dan 1513. Perlawanan Fatahillah. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Demak mengirim Fatahillah menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fatahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau disebut dengan Jakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. D. Perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan ini terjadi karena sebab berikut ini. A. Portugis melakukan monopoli perdagangan. B. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. C. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. D. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. E. Keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka kehendak Portugis ditolak oleh Raja Ternate. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis dapat didesak. 5 tahun Portugis bertahan dalam benteng yang akhirnya menyerah pada tahun 1575. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian, Portugis menyingkir ke Quito dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur. Perlawanan rakyat Maluku. Berdasarkan perjanjian Saragossa 1529, Portugis tetap menguasai daerah-daerah di Maluku. Sejak itu, pengaruh Portugis di Maluku semakin besar. Portugis berhasil memaksakan monopoli perdagangannya. Rakyat Maluku kehilangan kebebasannya dan mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, Portugis mulai mencampuri urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Maluku. Rakyat Maluku semakin tertekan sehingga mereka mulai melakukan perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Spanyol. A. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Anak-anak tidak hanya bangsa Portugis yang ingin menguasai rempah-rempah sekaligus tanahnya, namun bangsa Spanyol juga pula keinginannya terhadap Indonesia. Spanyol ingin melakukan hak monopolinya di Kepulauan Minahasa, dan hal ini tentunya menarik kemarahan penguasa Minahasa dan rakyatnya, sehingga perang pun terjadi. Perang ini terjadi pada tahun 1644. Sekian dari video presentasi kami ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.